Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi di channel The Sunda. Nah, sebelum kita lanjut di sini, saya akan coba sharing untuk bagaimana cara membuat menu login, kemudian nanti dikoneksikan ke database. Databasenya menggunakan MySQL. Nah, sebelum dilanjut, kalau berkenan silahkan di subscribe dulu ya. Kemudian jangan lupa di share lagi sama yang lain, semoga ini bermanfaat kayak gitu. Nah, pertama-tama kita buat dulu projectnya ya, buat dulu projectnya, kita perbesar Java aplikasi, kemudian next, kemudian di sini buat itu aja project base. Ininya jangan dicentang ya, untuk main kelasnya kita finish aja, ini jangan dihilangkan saja, finish. Kemudian kita di sini buat page add, dulu di sini latihan. Itu bebasnya terserah Anda, karena di sini kita latihan, berarti saya tulisnya latihan dulu aja. Kemudian buat satu kelas koneksi finish. Kemudian buat satu yang namanya itu frame login atau menu login saja cukup, finish. Jadi nanti di sini ada dua, ada koneksi sama login. Nah, sebelum dilanjut kita akan masuk ke dalam di sini dulu database-nya, localhost. Nah, di sini kita akan buat yang namanya itu database-nya di sini bisa dibuka, namanya The Sunda ya. Kemudian kita bikin tabelnya di sini login aja, login. Kita buat di sini 3 entitas, kemudian enter. Nah, di sini kita buat ID login, sudah ada. Kemudian ininya tipe datanya INT, lainnya cukup 11, banyak 11. Jangan lupa untuk ID login kita gunakan auto increment supaya datanya nilai atau isinya itu tidak perlu kita isi, jadi otomatis nanti bakal nambah gitu isinya. Kemudian di sini kita kasih username, kemudian ininya varchar, ininya kasih 30 cukup. Kemudian di sini password, ininya varchar lagi supaya bisa beda-beda, kasih 30 saja. Kalau sudah silahkan klik mana sih, insert. Jadi jangan lupa di sini nama database-nya itu menggunakan The Sunda, kemudian yang bawahnya itu menggunakan tabel login kayak gitu. Dan setelah dibuat, jangan lupa ininya diisi dulu untuk data pertamanya, data nanti buat login ya. Bisa di sini kita buat The Sunda untuk username-nya. Kemudian di bawahnya kita kasih password 12345. Kalau sudah kita klik go. Nah, kita cek browse. Nah, di sini sudah masuk ID login 1, username The Sunda, password 12345. Nah, kalau sudah masuk kita close aja, kemudian kembali ke yang namanya ini tampilan menunya. Kita akan membuat tampilan menu untuk login yang sederhana saja. Ganti isi nama variabelnya. Biasanya kalau saya itu di sini menggunakan txt user name. Oke, kemudian yang di sini kasih variabel dulu namanya txt password. Oke, dan kita buat satu lagi untuk menu, supaya menu utama supaya nanti setelah login akan masuk ke ini ya, finish. Kita double klik. Nah, ini tampilan pertama koneksi. Kita buat dulu
apa namanya, koneksi. Jadi untuk pemanggilan statement koneksinya, connection second titik koma ya, add import. Nah, add import ini supaya nanti tidak perlu lagi kita ganti dengan bintang, supaya nanti tidak ada import yang lain lagi ya. Kemudian yang kedua itu kita buat statement di sini fungsinya untuk mengeksekusi apa namanya, query yang ada di SQL supaya nanti bisa dibaca di Java kayak gitu. Kemudian kita buat public config. Nah, di sini kita akan masukkan coding-codingan untuk apa namanya, membuat koneksi ke database. Try, kemudian class the for name, kita lihat. Nah di sini kita apa namanya, memanggil drivernya. Ini drivernya di sini kan kita menggunakan MySQL ada jdbc driver. Kalau sudah, kita lanjut ke buatan con yang tadi ini untuk koneksinya. Driver manager get connection. Nah ini namanya itu pemanggilan URL atau lokasi si database-nya. Jadi jdbc titik 2 MySQL titik 2 slash dua kali slash localhost kemudian setelah itu tadi kita buat database-nya apa, desunda udah. Kemudian di sini kita masukkan apa namanya, akses ke dalam MySQL atau database-nya root. Kemudian kalau menggunakan password, kita lihat kalau menggunakan password di sini isi password, kalau tidak kosongkan saja, begitu ya. Titik koma. Selanjutnya, try di sini. Kalau ini biasa ya, kalau ini masih merah yang kayak gini, jangan dulu panik ya, bukan berarti ini error, karena try itu harus ada catch di bawahnya. Kalau belum ada pasti bakal warna merah. stm kemudian create statement titik koma. Nah sebelum dilanjut kita nanti aja lahir, kemudian kita catch. Ini fungsinya untuk menampilkan error apa yang ada setelah dijalankan. Jadi kalau sudah dijalankan, ini errornya ada apa tuh. Kata saya tadi kalau sudah ada catch, try itu tidak akan merah ya di dalamnya. Kemudian yang kedua itu the option pane. Ini fungsinya untuk menampilkan dialog kalau kita perlunya untuk apa gitu, sepertinya sebetulnya semester dialog. Misal di sini saya digunakan untuk membuat menampilkan error jika tidak ada database tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Jadi nanti kalau pas dijalankan di login itu, ketika ini diklik kemudian tidak muncul, berarti database-nya itu belum dijalankan, belum dijalankan kayak gitu. Nah sebelum itu jangan lupa juga di library. Nah library-nya ini klik kanan library, kita akan menambahkan library baru yang sudah ada di sana. Sebetulnya itu namanya MySQL jdbc driver. Nah yang ini dari M ya. Kemudian kalau sudah diklik, kita add library aja. Klik. Nah ini fungsinya, ini drivernya ya, yang ini tadi, yang MySQL jdbc driver. Nah itu. Nah kalau sudah, ini untuk koneksinya sudah dibikin, kita masuk ke menu login.
Nah, di menu login kita klik di login, karena nanti yang untuk masuknya itu kan yang diklik login, berarti kita menginputkan codingan itu di dalam menu login ini. Kemudian event di sini ada banyak ya, kalian bebas pilih yang mana kalau sudah paham. Kalau yang masih standar, kita pilih aja action performance. Jadi kalau ada aksi di sana kita akan menginputkan codingnya. Nah, di sini ya. Nah, ini to do your handling code here. Nah, nanti sebelum ke sana kita isi dulu di sininya ya, di bawah public class extend login Java Swing Frame ini prosedur. Hapus boleh, itu karena komentar, ini dihapus juga tak apa-apa. Kita buat deklarasinya dulu, deklarasi. Nah, di sini kita masukkan lagi koneksinya, connection koma, kemudian statementnya lagi, statement .step. Kemudian di sini statement udah, kemudian result ini untuk mengeksekusi hasil dari statement. Result kita kasih ls saja. Kemudian di bawahnya kita membuat variabel SQL nanti untuk digunakan. Nah, kita import dulu saja satu. Nah, kemudian import Java SQL. Untuk kan ini juga nanti kita kayak gini, import ini, import lagi. Terus maaf, jadi kekelipan Anda mana sih login. Ini hapus. Udah faktor ini di close dulu, di faktor lah. Nah, login ini result set, kita klik, jangan dulu. Oh, kurang T1 ternyata, jadi gak ada import. Nah, di sini kita lihat ada import Java SQL ada 3 ya. Karena supaya tidak capek ngetik, ini importnya sebetulnya cukup 1. Kalau sama, tinggal tambahkan bintang saja, nanti otomatis semuanya kebaca kayak gitu, kan tidak error. Nah, setelah itu kita masuk ke init komponen. Nah, di luar init komponen kita akan masukkan pemanggilan fungsi yang sudah tadi kita bikin di atas. Kemudian ini kita koneksi kita membuat baru koneksi DB sama dengan new koneksi. Nah, ini itu pemanggilan data-data yang ada di di koneksi. Kan ini namanya koneksi, kita membuat tadi kelas itu namanya koneksi. Jadi di sini klik lagi koneksi untuk memanggil kelas yang tadi sudah kita buat. Jadi kita bisa mengakses semua variabel atau data yang ada di koneksi kalau argumennya itu bersifat public, di type inheritance lah, warisan. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke dalam kita akan menambahkan lagi kalau sudah membuat nah ini nih DB-nya. Jadi data ya si koneksi yang kelas yang tadi kita buat baru, yaitu dengan namanya DB atau database. Kemudian si DB-nya kita masukkan berdasarkan config-nya, dimasukkan ke dalam sana. Dan setelah itu untuk connection-nya kita mengambil yang koneksi yang tadi, koneksi db.conf, supaya tidak buat baru gitu. Jadi sebetulnya mau buat koneksinya di sini juga gak apa-apa, tapi supaya nanti si koneksi kalau dibuat kelas yang berbeda, supaya koneksinya bisa digunakan di kelas yang lain. Kemudian hasil pemanggilan koneksinya kita olah menggunakan state db stm. Nah, stm itu yang tadi ya, yang dibuat di koneksi. Nah, kalau sudah kita masuk ke menu login yang tadi, yang di button login mana? Nah, ini activated action button login. Nah, kita masukkan koneksinya itu di sini. Pertama itu biasa try, kasih warna merah, jangan takut ya. Kemudian SQL ini variabel yang sudah kita tadi bikin, select
kita pilih data dari database-nya itu select from lupa tadi itu apa ya, login kalau salah, login, nama tabelnya ya, nama tabelnya where username sama dengan titik. Kemudian di sini kita tadi namanya itu txt username ya, kalau hijau berarti betul ya, txt username dot get text, jadi mengambil data dari text field username. Kemudian kita tambahkan lagi ambil satu kita besarkan dulu, sebetulnya ke bawah kan bisa. Oke. Terus password ini nama di database nya itu tadi kita buat password ya, password kita buat password sama dengan, kita tambah lagi di sini untuk mengambil data passwordnya dari password sudah betul get text. Ini karena kita menggunakan password field, jadi kayak gini hasilnya, get text. Kemudian kalau sudah kita buat koma titik, sini kita titik satu dan titik koma, sudah selesai. Kemudian setelah itu kita akan mengeksekusinya dengan result set step, dan disini buat next. Nah, execute query SQL. Nah, sudah. Kemudian di sini kita menggunakan percamanan jika result set rs sama dengan next lanjut, maka hit lagi username dot get text. Jadi kalau nanti ada datanya ada di result setnya itu kebaca, berarti kita akan asli bakal mengambil data di txt username yang tadi. Kemudian setelah mengambil datanya, kita akan membandingkan yang namanya itu membandingkan data yang ada di txt username dengan data yang ada di database. Kalau sesuai maka akan dieksekusi lanjut, kalau tidak maka berarti akan muncul peringatan string username. Nah, ini samakan selesai username. Kemudian di sini, dan karena kita menggunakan username dan password, bukan hanya username aja, jadi sama passwordnya juga kita eksekusi atau bandingkan lagi. Di sininya equals rs. Nah, kalau betul kita akan memunculkan dialog bahwa si data yang kita inputkan itu betul gitu. So misal dialog, ininya kasih ini, kemudian di sini kita kasih string, kasih login. Kemudian di bawahnya kita membuat pemanggilan baru ya, yang menu utama yang tadi
akan kita munculkan menu utama, bisa menu sama dengan new menu utama. Nah, ini. Kemudian kita si menunya akan tampilkan set visible supaya muncul true, dan si menu loginnya kita akan hancurkan atau hapus, dispose. Itu untuk membuang si menu loginnya. Dan setelah kita buat yang ini sudah cukup, itu if tunggal, kita kemudian masuk ke dalam tadi. Kalau tidak si result setnya tidak terbaca, masuk ke option pen, kita copy aja supaya tidak berat, tidak lama. Musik dialog ini lupa. Nanti kita menampilkan bukan sebenarnya musuhnya login tidak berhasil. Username atau password salah. Kenapa di sini username atau password salah? Karena kalau ininya tidak masuk, berarti yang pasti jelas nanti data atau keterangan yang ditampilkan tuh username atau password yang salah. Jadi kalau di sininya nanti untuk yang catch-nya itu menampilkan data jika tidak masuk karena error di connection. Nah, yang catch yang ini nih yang kita buat, catch exception variabelnya ya kita buat tadi get content-nya this, kemudian di sini get message. Jadi get message itu maksudnya kalau datanya itu maka datanya itu akan diambil dari dari koneksi. Jadi kalau get message ini ditanya ini yang muncul itu data dari koneksi ini, database tidak ditemukan, kayak gitu. Jadi akan sesuai. Nah, kalau ini sudah beres, tadi itu kita membuat di sini modelnya select from login. Jadi ini nama tabelnya login, username, dan pemanggilan database di sini. Tapi salah, localhost Desinda root. Makanya sudah betul. Kita coba dijalankan. Kita perkecil dulu, kita klik kanan run. Nah, ini tampilannya login. Tadi itu username Desinda, kemudian passwordnya 12345, login berhasil. Oke. Nah, ini selamat datang di menu utama. Nah, kayak gitu. Ini kita share untuk codingan atau membuat menu login menggunakan database MySQL dengan cepat. Terima kasih yang sudah mensupport atau menonton. Dan jangan lupa untuk belajar Java itu kita harus tahu dasarnya terlebih dahulu. Jangan langsung ke GUI-nya, tetap harus dasarnya dulu. Dan jangan lupa tetap belajar, tetap mencoba, karena atau bahasa Java itu salah satu bahasa yang panjang-panjang sih untuk dihafal, kayak gitu. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.